Kepala Desa Montong Gamang, Bapak Kawil yang sempat hadir, Bapak Kawil yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga tiang pelungguh yang hadir pada malam hari ini, malam ke-18, dalam keredaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, yang pertama tiang tunas maaf nggih. Pertama marak biasa sampun tiang sampaikan sama Pak Kades bahwa tiang niki dari Aikmal, Kembang Kerang namanya, jauh nggih. Bahasa tiang niki bahasa Sumbawa. Jadi bahasa Sumbawa li gubuk tiang niki nenten ada bahasa halus niki, Bapak Ibu. Maksudnya nanti kalau tiang salah keluar bahasa Sasak, mungkin di pendengaran pelungguh kurang tepat, tiang mohon maaf nggih. Nah, sebab niki contoh nggih, lamun li gubuk tiang niki Kembang Kerang niki nenten ada bekelor atau benasi di narak niki. Mangan doang. Ustadz mangan masih, Tuan Guru masih mangan. Sila Tuan Guru mangan. Sila Kawil. Kemarin tadi malam kami ngisi di Mumbang di tempat beliau, alhamdulillah, di masjid besar. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini tiang pelungguh kita bisa bersama-sama nggih. Nah, jadi sekali lagi kalau ada kurang tepat bahasa Sasak tiang mohon maaf nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun rapat marak niki lima ndik gas warat kedengaran nggih. Alhamdulillah tidak ada nikmat yang paling besar Bapak Ibu selain kita bersama, kalau bahasa Arabnya itu liqa atau talaki. Duduk marak niki bercerita tentang agama Allah, bercerita tentang agama Rasulullah. Sila majuan lek niki. Bercerita tentang agama Allah, bercerita tentang agama Rasulullah. Sampun sila nyat lumayan nih. Majuan. Nah, sekali lagi tiang mohon maaf karena di atas tahu tiang nggih. Ampura. Nah, dulu Rasulullah senangnya diriwayatkan di dalam sejarah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah marak niki sudah langsung dikelilingi oleh para sahabat. Nah, di Ma'had pun juga demikian. Di Mekah pun juga demikian. Nah, talaki di Masjidil Haram marak niki endah. Jadi niki sila. Talaki di Masjidil Haram seperti niki. Jadi bundaran, ada guru di tengah atau di depan, langsung yang mendengar itu seperti niki. Dan itu adalah sejarahnya Rasulullah SAW waktu memberikan tausiah bersama baginda Rasul kepada para sahabat. Jadi sahabat-sahabat niki langsung mengelilingi Rasulullah. Nah, cuman tidak ada yang bisa memandang wajah Rasulullah SAW semakin lama. Dan ada yang mampu memandang wajah Rasulullah. Nah, kalau mereka mengaji mendengar tausiah dari Rasulullah, mereka menundukkan kepala seperti ada burung di kepala mereka. Nah, lamun niki mungkin lamun dit saling serius ngantok kita nggih. Dulu wibawanya Rasulullah baik laki-laki maupun perempuan kalau memandang wajah Rasulullah itu pasti jatuh cinta. Subhanallah. Nah, sehingga Rasulullah ketika datang dari Masjidil Haram ke Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Nah, itu selawat yang populer yang kita sering dengar adalah dan sering kita lantunkan, Tala'al badru alaina. Nah, itu semua penduduk Madinah pada waktu itu mereka keluar dari rumah mereka.
Laki-laki, perempuan, lokak belik, lokak bajang, kodek belik, semua. Bahkan ada yang naik ke pohon kurma yang paling tinggi. Nah, cuman waktu itu yang luar biasa ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu an bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, mereka berjalan berbarengan. Apa maksudnya? Rasulullah dengan Sayyidina Umar kurang lebih, tapi jelas lebih tegap Rasulullah. Rasulullah niki mempunyai wajah yang luar biasa, tingginya luar biasa, gagah perkasa. Sempat bingung penduduk Madinah karena dilihat Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu mirip-mirip, tingginya mirip, pokoknya gagah luar biasa. Nah, begitu Sayyidina Umar melihat penduduk Madinah bingung siapa Rasulullah SAW, maka dengan sigap Sayyidina Umar memayungi Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu dipayungi Rasulullah SAW, keluar cahaya Rasulullah SAW. Penduduk Madinah tidak mampu memandang wajah Rasulullah dengan terlalu lama. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu an, banyak, ini uniknya, itu luar biasanya Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah kalau mengeluarkan satu hukum, perkara tentang hukum Islam, diajak para sahabat berembuk. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Qur'an surah bainahum. Nah, lamun ara apa-apa di dalam gubuk dah harus musyawarah. Dan itu bukan umpama, mohon maaf, misalnya kepala desa ajak tiang pelungguh musyawarah, Pak Kawil ajak tiang pelungguh musyawarah dalam menentukan apa-apa di dalam gubuk di masyarakat. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lamun ara perkara itu diajak para sahabat berkumpul, lalu di ngendeng pendapat kah? Sida Sayyidina Abu Bakar ngumbi pendapat dah. Sayyidina Umar, bagaimana pendapat Anda? Sayyidina Utsman, bagaimana pendapat Anda? Nah, tetapi sebagian besar tentang hukum Allah banyak yang dicocokkan kebenaran daripada pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niki subhanallah Bapak Ibu. Beliau kalau berjalan, saking takutnya setan, sampai 1 minggu atau 2 minggu tidak berani, yaitu setan berjalan di belakang, bekas daripada jalannya Sayyidina Umar. Si takut najok Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Umar. Lamun ita aja ampuran ya, tajok bangkat separuh mohon maaf, arak bubu di dekat langan. Apa bahasanya? Bubu. Anuna itu niki bersuara. Nah, kalau para nabi dan para sahabatnya itu hewan-hewan yang seperti macan, seperti mohon maaf nih, yang sebut bukan anjing ya. Orang basang nabi basang pelunggu beres ya. Lamun tiang pelunggu liwat jok bangkat tengah malam pasti sugul suara niki. Tapi kalau Rasulullah SAW mereka menundukkan, tidak pernah berani mengeluarkan suara di depan Rasulullah dan di depan para sahabatnya. Bayangkan. Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau beliau berjalan tidak mampu setan mengikuti bekas kakinya. Coba bayangkan. Lagu sempat Sayyidina Umar, nih hebatnya ibu-ibu nih, terutama ina-ina perempuan nggih. Sungguh luar biasa perempuan. Suatu ketika Sayyidina Umar momot le julun bali niki, momot. Tiba-tiba arak salah satu waktu kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu an, arak dengan jin datang mengadukan masalah kepada Sayyidina Umar. Santar cerewet seninakna. Ibu-ibu, cerewet linggih ke? Apalagi karing semendak lebaran THR nerekepeng, Masya Allah. Arak supuk sahabat waktu pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab mau melapor kepada Sayyidina Umar tentang cerewetnya istrinya. Berdua senina santor cerewet, berdua sebinian cerewet. Begitu sampai pegedengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya. Coba, ya kan ngomeh seninaan Malik.
Aneh. Nane tiang gin ngelapor, tiang pingin melapor tentang istri tiang yang cerewet, tiba-tiba sampai julun pegenegan Sayyidina Umar, momot Sayyidina Umar nyakan momot le julun lawang beliau, yaitu sedang diomelin sama istrinya. Milin lalu sahabat niki. Begitu ibaywa Sayyidina Umar, dipanggil seorang laki-laki itu. Kembe, ya Amirul Mukminin, sebenarnya tiang datang, milik tiang ngelapor, senina tiang cerewet lalu. Lagu ampura niki Amirul Mukminin, begitu tiang sampai di gedeng pelungguh, tiang dengar suara sebinian pelungguh ngomeh hendak. Nabi basan Sayyidina Umar, tiang bela pelungguh sekedi doang Nabi basan Sayyidina Umar. Basan Sayyidina Umar, lamun senina ngomeh hadiang bae. Lelah ya mupu, lelah yang ngeme. Lelah yang ngomeh, lelah yang mupu, urus anak, mongkak ngelak. Lamun bin lelah lek sumur, lek dapur, lek kasur, subhanallah. Lamun sekali-kali ngomeh niki jasila bae, sabar bae. Lagu dende gara-gara niki bilang gilu omeh semama le. Bilang gilu omeh selakian, ibu-ibu ingat. Pelungguh pernah serius ada di YouTube itu Dokter Aisyah. Nah ibu-ibu, dende mantu sinetron doang. Sinetron apa aran seno layangan putus no alhamdulillah. Wah selesai tamat layangan putus niki. Itu bahaya niki Pak Kades. So, kita itu selalu dibayangi istri kita dihantuin kepada suami milih merarik malik doang layangan putus. Periksa HP selakian dan bagus. Kurang bagus istri itu meriksa HP suaminya. Kanggot kunci bapak-bapak ini bisa bajang-bajang. Karena bahaya lah namun tertawa niki Masya Allah. Pak kawin nggih. Subhanallah. Itu kurang bagus kita nonton sinetron bagus, tapi kurang bagus ya doang. Minimal kita tonton di HP niki YouTube pengajian. Ada Dokter Aisyah itu luar biasa. Yang paling cepat sakit, mana yang lebih cepat sakit antara perempuan dan laki-laki? Lebih becat laki-laki itu sakit, lamun tetap kesili senina. Lamun tetap pelungguh tekan selakian pelinggih, becat stroke lemak. Lumpuh. Iya bahasan Dokter Aisyah niki. Itu ahli psikologi. No dengar no. Jujur niki bapak-bapak, kita lebih senang capek kerja daripada capek dimarahin sama istri. Tentu bapak-bapak, mami-mami. Tentu apa tentu? Jangan dindek mentang-mentang Arab sini ande terani berjawab niki. Itu alam bawah sadar laki-laki dan perempuan. Ini sebelum kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Secara psikologi, laki-laki itu kenapa dia cepat sakit dan lebih pendek umurnya? Karena dia itu sering tertekan oleh omelan istri. Angka lamun girang ngomel kan caipin balik pelinggi niki selakian pelinggi sakit, nih tahu sakit. Aran kelelah begawean jok bangkat jok kantor. Ketimbang pelungguh omelan lalu selakian pelinggi bem lai. Ini lai ule. Saya nelpon dia. Ya Allah. Susah. Insya Allah lamun pelinggi yaitu ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Lamun wah pelungguh jadi istri yang solehah ibu-ibu, insya Allah kami sebagai laki-laki, sebagai suami tidak akan pernah macam-macam. Yakinkan dan pastikan itu insya Allah. Lagu oleh begawean bucung doang pelungguh, milih sili doang. Kepeng. Wah sakit otak niki, ampura niki bagada. Nah artinya apa? Apakah boleh seorang perempuan itu marah sama suaminya? Marah. Tapi dengan koridor. Kalau suaminya melanggar syariat Islam. Kalau suaminya tidak taat kepada Allah. Sering meninggalkan sholat umpama. Maka boleh kita memberikan teguran. Tapi uniknya luar biasa pelungguh ibu-ibu.
Kalau bapak-bapak niki umpama hilap atau salah, pelungguh tidak bertanggung jawab. Karena laki-laki ini sebagai pemimpin. Tapi kalau istri yang tidak sholat, umpama banyak hal-hal negatif yang dia kerjakan, lalu kita tidak memberikan peringatan kepada istri, maka tanggung jawab seorang suami nanti. Subhanallah. Ibu-ibu nggih. Nah, ibu-ibu, arak sopo hadis yang luar biasa. Dan itu tidak berlaku kepada seorang laki-laki, khusus kepada perempuan. Al-mar'atu dengan nina. Seorang perempuan, iza salat khamsaha, lamun pacu sembahyang 5 waktu. Wa shamat syahraha, lamun rajin puasa di dalam bulan Ramadan. Ingat Malik, wa ata'at zaujaha, taat jok selakian. Taat jok selakian. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga dirinya, kemaluannya lamun dek narak selakian. Apa yang terjadi? Tadkhulul jannata bi aibabin syah. Dia diperkenalkan nanti masuk surga, lewat pintu surga mana yang dia mau. Nah, lagu Nabi syaratnya bro, 4 nggih. Pacu sembahyang, pacu puasa, taat jok semama, taat jok semama nggih, jaga na diri na lamun dek narak semama na li Bali atau lalu merantu. Era di dalam surga diperkenankan oleh Allah, masuk surga lewat pintu mana yang dia mau? Yang dia mau. Bepupur, bekincu li julu semama. Nggih. Lamun arak, lamun dek narak aja. Kanggo berdandan nggih. Apakah boleh seorang perempuan naik ke masjid? Boleh. Lagu dendek kadu parfum si wanginya luar biasa. Pelungguh lalu taraweh, la ilaha illallah, parfum niki, kincu niki, pupur niki. Ya Allah, kurang bagus. Boleh, boleh. Sah-sah saja, tapi menjaga daripada hal-hal yang berbau mengundang syahwat. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, begitu mulianya seorang perempuan. Nah, apabila dia rajin sholat, rajin puasa, taat kepada suami, lalu dia jaga kehormatan dirinya, nanti kelak di dalam surga diperkenankan oleh Allah masuk surga lewat pintu mana yang dia mau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nah niki alhamdulillah. Ini sekali lagi cara Rasulullah SAW kalau beliau ceramah di Masjid Nabawi atau di mana saja beliau menggelarkan satu tausiah kepada para sahabat, langsung sahabat mengelilingi beliau. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali, mereka itu senantiasa hadir di mana majelis beliau. Dan terkenal kalau Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka beliau diberi gelar dengan As-Siddiq. Siapa itu As-Siddiq? Yang menjujurkan apa saja perkataan Nabi SAW. Nah begitu dengar cerita Sayyidina Abu Bakar diceritakan oleh kafir Quraisy, wahai Abu Bakar, apakah engkau yakin bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad pernah Isra dan Mi'raj dan kembali lagi? Maka satu-satunya penduduk Mekah dari kalangan tua yang menjujurkan, membenarkan, yakni Abu Bakar, maka diberi gelar dengan As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, nenten ada di dalam rumahnya kemewahan sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kekayaan yang beliau miliki, tapi beliau sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita cerita tentang sahabat-sahabat Nabi niki supaya tergugah hati kita bagaimana para sahabat itu memperjuangkan Islam, yakni dengan jiwa mereka, harta mereka. Sayyidina Abu Bakar Umar pun juga demikian. Sayyidina Utsman bin Affan pun juga demikian. Sayyidina Utsman bin Affan dalam riwayatnya Bapak Ibu, lamun sembahyang, kalau beliau sholat itu bisa menghatamkan satu Al-Quran berdiri saja. Nah, tiang pelungguh lamun terawih niki, ya Allah, bilu ayat imam semendak doang, ya Allah. Imam dia kelain ngasar imam. Burung sabun musalla niki. Subhanallah. Li Mekah makin Pak Kades,
Di Mekah, di Madinah itu sekarang sudah ditetapkan tarawehnya itu 10 rakaat dan 3 witir. Jadi 13 rakaat kita sholat di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah ada sekitar 4 malam yang balik umroh, dan itu dulu aja ada yang 8, ada yang 20. Makin sudah ditetapkan 13 rakaat, 10 taraweh, 3 untuk witir. Lagu taraweh tiang pelunggu di sana 1,5 jam. Walaupun 13 rakaat, lagu 1,5 jam, tengah jam. Lagu mai karena suasana Mekah dan Madinah. Suara imam itu mantap, enak. Kira-kira lamun 1,5 jam tarawih milih pergi anu iki. Bilih ini. Kira nanya subhanallah. Padahal tengupi bekelor. Mohon maaf, ngerau-rau sendik keruan aja 2 jam, 3 jam sanggup. Lagu lamun tarawih, subhanallah, tiang pelungguh. Jangankan 1,5 jam, setengah jam no dong milit pelai doang. Tetilik dulu jadi imam di masjid Said ya, jadi imam. Namun kira-kira layan jandit milih taik jok masjid. Padahal wat sampai jebak masjid. Ya Allah. Angka iya, ya ginta andalang, ya tiang pelungguh andalkan amal ibadah sangut di dalam kubur era. Amal sesekedik niki sembayang bayang dek tetahan, ya jadi andalang lemak di dalam kubur ya nanti jelo kiamat dan cukup. Andalang pahala zikir, pahala sembahyang, pahala bersedekah dan cukup. Cukup apa ndek? Cukup. Kecuali rahmat dan reda Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan tadi malam di Mumbang. Dengan amalan tiang pelungguh, bahasa tiang pelungguh niki prekengan. Luit prekengan bahasa pelungguh? Bersedekah jok masjid non. Coba. Andai kata kompak tiang pelungguh bangun masjid niki, wah jari masjid. Kades maaf ge. Berembelah solah pegedengan pelungguh, motor, mobil berdua. Lagu niki masjid nanggor ngempoh niki masjid. Penduduk Bengkarung, tiang deman bekeramik niki. Mewakili Pak Kades nih. Dewa tersuruh lah Pak Kades dewa. Dewa. Niki masjid pelungguh niki. Warga masyarakat Bengkarung tiang deman jari niki. Ya Allah, nyumbang jok masjid 500.000 panitia masjid ngendeng setiap kakak setiap balik. Arak doang jawaban ta. Napi jawaban le panitia den tahu dengan susah nyugulang pada 500.000 suruh naita nih. Den tahu orang susah. Lagu motor subhanallah solah le gedeng pelungguh. Lalu jok pekan mukenah niki jilbab niki arak 500 ajina. Ibu-ibu nih si bajang-bajang nih. Ajin skincare pira ajina skincare 500.000. Dewa harus di barang-barang si lain. Atau contoh kami contohkan, lamun tebegawe undang aparan Ciloka ke Cimol. Nanggap ke Cimol, nanggap Ciloka 5 juta. Pira 5 juta, nggih sila. Pira-pira mai. Lagu lamun masjid ngendeng kayak masjid. 500.000, jangankan sejuta. Luwe mancan sambil tes nyadek lah. Angka dende luwe anu dengan bilang balik angka dengan susah sambil nyadek impak lagu sambil ngomeh. La tabtilu sadaqatikum bil madni wal azan. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian manik Allah taala dengan menyebut-nyebut atau sambil menyiksa, sambil memberi lagu sambil keluar kata-kata. Ya Allah, apa maksudnya? Siaran sekat kepegawaian bagus, Ibu. Sekat. Angka lamun ta andalang, pahala ngaji, pahala bersedekah, pahala sembahyang, gin jari sangun ta era lamun waktu mati di dalam kubur, dek ne cukup. Pira lalu. Lamun dek nara rahmat, kasih sayang Allah dan reda Allah, hidup tiang pelungguh di dalam kubur sampai jelo kiamat. Dek selamat di dalam kubur. Untung Allah taala Maha kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le atas dunia niki pira lalu ta hidup. Lamun de umur 40, lamun de umur 20, umur telung dasa. Lamun de umur telung dasa, umur 40. Lamun de umur 40, umur sekat. Andai kata 70 tetap gin tetama tanah.
Lamun di umur 40, andai kata 100 tahun umur tiang pelungguh, pasti kita semua akan kembali kepada Allah dan masuk ke dalam yang lain. 40 tahun, 1 tahun, 100 tahun, becat di atas dunia. Lagu di dalam kubur, kita akan dibangkitkan. Piran kiamat, cuma Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Ribuan tahun tiang pelungguh akan menunggu di dalam kubur. Sanggup nggak sekedik ginta jauh le. Sembahyang tak nggak sekedik, zikir, selawat tak baca Al-Quran tak. Ya tak harapan dina cukup ribuan tahun sampai jauh kiamat. Kah lagu mudah-mudahan mau rahmat dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah SAW andin tumbuh suasana cinta, mari kita berselawat dulu nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat yang kita baca kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Arak sopo cerita lah. Ini artinya kita kembali sejarah. Nanti kita saling berkaitan inti daripada nuzulul Quran ke. Arak sahabat Nabi SAW berjalan waktu di Madinah niki. Nah, berkaitan dengan masjid niki supaya kita andin becat jari masjid. Ada arak supu kisah yang luar biasa. Li supu Madinah, li satu gubuk selain Masjid Nabawi niki. Ada di paling ujung kampung kota Madinah dulu pada masa Rasulullah. Rasulullah SAW lewat dengan sahabat. Gitana masjid niki dimanjari oleh baginda Rasul. Terus balik dengan niki, balik di antara pinggir masjid niki, baliknya luar biasa solah-solah. Rasulullah cuma mengatakan, saya pin balik dekat masjid niki. Lah masjidnya tinggian balinya kanca masjid niki. Saya pin balik niki. Sahabat yang cinta kepada Rasulullah langsung sedakna balena. Langsung sedakna detik itu. Liwat Rasulullah lema aru malik. Yo, be balik niki kan di narawah. Ya Rasulullah, demi kecintaanku kepada engkau, saya robohkan rumah ini daripada rumah Allah Subhanahu wa taala belum jadi. Karena kan ini PR buat tiang pelunggu. Mohon maaf Pak Kades, mohon maaf. Ini kesadaran kita semua bahwa memang benar Rasulullah SAW mengatakan
Dalam hadis yang sahih mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid atau membangun rumah Allah, buniyallahu lahu, yaitu qasran fil jannah. Nanti Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Sai-sai lek sopok gubuk, lek sopok masyarakat dia membangun masjid, membangun rumah Allah. Lalu dia nyumbang, membangun barang-barang, membangun masjid. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangun yaitu istana di dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa arak geger tiang pelungguh nyumbang ke madrasah, tiang pelungguh nyumbang ke masjid, karena itu sebagai garsun, mawa garas sebagai kita menanam buah dan nanti kita akan petik di akhirat. Amin ya rabbal. Lagu lamun wah jari masjid niki lebih malik, wah jari masjid, wah solah masjid, yang paling pokok bagaimana kita mengisikan juga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini ikhtilaf memang di antara para imam. Maka hukum sholat berjamaah itu adalah kalau kita Imam Syafi'i sunat muakkad. Lamun wah arak masjid, tugas bagi kita yang laki-laki adalah bagaimana meramaikan masjid. Nabi Manik Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram mengatakan, saya pingin mengumpulkan kayu bakar. Begitu azan, lalu kalau ada orang yang tidak naik sholat berjamaah, saya pingin mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu bakar itu saya bakar dan saya bakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Artinya apa? Kalau wah sholah masjid, arak masjid, wah bagus segala macam, tugas tiang pelungguh bapak-bapak yang ada di rumah yang tidak ada kesibukan kita meramaikan masjid. Karena apa? Masjid tiang pelungguh niki, pesantren masjid pelungguh niki, majelis taklim pelungguh niki akan menjadi tunggangan tiang pelungguh era jok Padang Mahsyar. Padang Mahsyar niki jauh niki Padang Mahsyar tuh di Padang Arafah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang akan menjadi Padang Mahsyar nanti di hari kiamat itu adalah Padang Arafah yang berada di kota Makkah. Dan itu yang akan dilapakkan menjadi Padang Mahsyar. Tiang pelungguh niki kita di Lombok. Maka nanti uras tiang pelungguh dari kuburnya. Apa yang mengantarkan mereka? Amalnya, masjidnya, majelis taklimnya. Niki masjid niki akan menjadi tunggangan era. Saya girang taik jok masjid. Saya jadi imam, jadi marbot, tanda anak niki. Pecat, taik. Lamun dia tegirang taik jok masjid, marbot niki. Lah sidan dewa taik lah di dunia dan ini taik dulu. Gambaran ilustrasi niki. Ya bahasana, para ulama dari sarah hadis Rasulullah SAW. Bahwa masjid yang ada di tengah gubuk kita niki, majelis taklim atau pesantren ini, tempat-tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran, menjadi tunggangan pelungguh yang mengantarkan pelungguh ke Padang Mahsyar. Jauh Mekah apa ndek? Jauh. Nanti akan berubah, akan menjadi tunggangan yang luar biasa. Maka bersyukurlah merbot, bersyukur para imam-imam. Aguaran tajari manusia niki ya Allah. Batur jari merbot gara-gara keser suara nang sekedik le mai anganang ngebang di keruan. Selapu we tercelak. Ara imam, syukur. Ane sila pelungguh besi sholat suaran taik jok masjid. Memang le dalam sebuah hadis mengatakan babul azan, bab yang menjelaskan tentang azan. Azan itu senantiasa bagi orang yang bagus suaranya. Cuma salah ta ita le masyarakat mungkin sebagian nggih. Mudahan le niki ndek nggih. Si solah suaran jadi ndek mele taik jok masjid. Entah mengkritik doang dengan balik. Saya je ngebang tia suaran ngebang. Lagu ya ndek mele taik. Kaya dengan toa ia ngebang ya kamat ya jari imam. Allahu Akbar. Pelungguh celak si bajang-bajang salak yang. Endah lamun wah silinsir, lamun wah batuk-batuk niki, lamun ara si bajangan, si tepat bacaan, si aliman mundur ditanggih. Separuh ara, separuh di mana batuk, di mana nara tahu. Artinya apa? Tersaling ceritalah bagaimana sejarah Islam. Cuma itu karing baru niki ya. Solah suara pelungguh, lagu mencela orang azan di masjid lalu pelungguh tidak naik masjid, salah kita. Kalau merasa dirinya bagus suaranya,
tajwidnya bagus. Jam 12 liman zuhur wah tokol kita lihat di masjid. Bapak metiang ngebang miki. Nah, suara Nabi Daud sugul kan sugul. Ya Allah, separuh pada doang di arak doang sebagian. Kerante batur ngebang di masjid. Saya aja ngebang dia suara. Dia baik ngebang mintia suara. Darak dengan lain. Dek mele si lain taek. Ya Allah, ampura nih kengge. Tetu apa tetu? No, tetu doang. Darak dengan lain dek mele taek kaya. Ya Allah, kaya. Lek gubuk pada doang nih. Lek balik tercela dengan subhanallah salah. Maka babul azan di kitab babul azan disunatkan, dianjurkan bagi orang-orang yang bagus suaranya dan bagus maharatnya, maka keluarlah datang ke masjid untuk memanggil. Karena panggilan azan itu adalah panggilan Allah. Lamun bagus solah suara pelungguh ngebang niki, aparan niki. Ada ikatan tersendiri. Bagus solah suara nanti lalu jok masjid. Ada saya ngebang niki. Mara-ara kisah aparan niki le kiamat sudah dekat niki. Nah, sinetron si bernuansa agama niki sila pada serius niki. Setiap kali ngebang den arak dengan taek. Subuh ngebang darak dengan taek, zohor ngebang darak dengan taek, asar ngebang darak dengan taek. Begitu waktu zohor ndek nulak ngebang niki merbot niki. Setelna dangdut, setelna terus. Begitu begitu waktu zohor dangdut setelana. Gue sugul datang setiap baleno. Woi, datang selakuan. Apa unin kena merbot niki? Sang jogang sida. Dengan harus ngebang. Diulak setel lagu dangdut. Ndek aku jogang, sida padane jogang. Papa ngebang de narak milih pada taek jok masjid. Lagu pada dangdut je milih pada taek. Kami merbot niki lamun de narak taek ya be setelang ciloka no. Sekali-kali Pak Kades. Ampura niki. Tebejora lagu makna bermakna di sini. Ngebang sekek dua taek kayak nopun siwah toak-toak siwah linsir-linsir taek. Si bajang-bajang subhanallah. Ampura niki. Maka cocok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu beliau mengatakan min asratis saah, termasuk tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Banyak masjid di mana-mana lalu masjidnya bagus, tapi di dalam masjid itu kosong isinya. Ya Allah, lebaran doang penuh masjid. Wallahu alam. Si sembahyang, si ndek sembahyang, si puasa ndek sepuasa. Pada doang solah tangkong telai. Ya paling dulu separuh datang. Paling dulu datang separuh. Ya Allah. Ne taji diri kita, nende taji dengan lain. Dia pantok diri kita masing-masing. Allah. Tetu apa tetu ibu? Ya ilahi. Ya Allah. Ya cocok bahasa Nabi SAW. Min asratis sa'ah, termasuk ciri-ciri kiamat akan terjadi dan hidup di akhir zaman. Tiang pelungguh niki sudah hidup di akhir zaman. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan, yakni banyak masjid tapi kosong isinya. Ubsuz zina, yaitu zina di mana-mana. Ya Allah ya Rabbana. Zina di mana-mana, cara berpakaian, cara macam-macam. Ibu-ibu lamun ara anak bijajari tededara beketuan bem lai tati bem lai raden. Ya Allah, pergaulan niki. Karena orang tua yang belum, kalau begitu balik anaknya, wabil khusus yang perempuan, lalu tidak dinikahkan, lalu dia berbuat dosa di luar rumah, maka dosa itu akan mengalir ke orang tuanya. Ini untuk selaputan gitu. Harap berdoa, abdi jari si bajang, si dedara sila teringat. Belaim tati, belaim raden. Minimal teringat, wah tanggung jawab yang pelungguh selesai. Hati-hati, aranjak pergaulan makin, ya Allah. Dahsyat pergaulan makin. Nah, ya bahasa Nabi yang pelungguh. Salah satu bahwa banyak kita di akhir zaman. Seperti tadi, masjid banyak yang kosong.
Zina terjadi di mana-mana. Makin lihat HP niki bapak-bapak, ya Allah. Timan dek tulak kelik selapuna ambek sugun. Nina sini bertangkong, bapak-bapak dek banyak-banyak. Lagu dek ber-HP niki susah malik kades. Ya Allah, aplikasi niki wah. Ya muni ya Allah, sedak jamaah generasi muda. Ita enda bae sit tua-tua niki. Apalagi di kota-kota besar. Ndek tasriu merabasan Ustaz Dasat Latif no. Ndek tasriu dengan dalam mobil di atas motor. Wah, barang bagus. Tasriu. Tasriu, wah berdosa ita. Saya salah, ibu-ibu. Dadara si kadu-kadu ketat. Ndek tasriu mubazir. Tasriu mau dosa. Maka ulama tasawuf mengatakan akhir zaman paling bagus adalah uzlah. Mana uzlah? Wah didit sugul bali. Atau lalu jok tengah bangkat, tengah kebun ya doang tot meruk. Ya paling bagus, lagu paling solah. Lagu masa makin mali. Teduh itale dalam bali parana ita putri duyung. Sugul ita malik para macam-macam. Siaran tebegubuk bagi masyarakat niki nggih. Ya Allah. Kayak puin mengatakan dalam Al-Quran, yakni tentang bagaimana bermuamalah, bergaul sehari-hari. Ayuhibba ahadukum ayyakula la'mahi maitan fakarihtumuh. Khusus ibu-ibu dan kita semua. Tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan, apakah kalian senang memakan daging kalian yang sudah mati? Apakah kalian senang memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtumuh. Niscaya engkau akan jijik. Deman ke pelungguh ibu-ibu, kelorang 4 batur siwah mati. Daging batur siwah mati. Ndek, lagu lamun girang kerante batur. Girang fitnah batur digambarkan di dalam Al-Quran seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Ya bahasan Al-Quran. Ya fungsi tanuzul lagu penyakit teli masyarakat marak niki. Marak limumbang kita sampaikan penyakit itu tengah gubuk masyarakat niki SMS Bapak Ibu. Tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya wah niki penyakit. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tekerantik batur luar biasa. Dan tentu Pak Kades nih, ya jadi sumber fitnah. Le dalam Al-Quran jelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Siaran fitnah niki lebih kejam daripada membunuh. Tasemate batur niki belik dosa setelah syirik. Lagu memfitnah saudara kita itu lebih kejam daripada membunuh. Ya manik Allah Ta'ala. Kita membunuh orang, syirik itu ada 6. Hadis yang lain mengatakan ada 7. Setelah syirik kepada Allah itu adalah membunuh nyawa yang tidak bersalah. Baik kita bunuh kadu golok atau bunuh secara diam-diam. Tahu diam-diam maksud? Paham pelunggu? Dari lewat jalur yang lain. Seher dan lain sebagainya. Tapi ada dosa yang paling kejam lebih daripada itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ya di dalam Al-Quran. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada membunuh. Lagu ya demandan. Separuh demandan. Zulwajhain. Orang yang mempunyai 2 wajah. Le niki niti ya Allah. Insya Allah pelungguh kita semua sudah wikan. Lagu momen kita saling ingat bahwa perkara fitnah, perkara menggibah itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan sebutna aibta oleh Allah Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Ya bahasan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtumuh, tentu aku akan jijik. Lagu goyo ginta jijik ini mau terusang batur deh. Makin, dedik layak bareh makin. Tegita batur berjilbab bagus dia kita jilbab je. Badek ngeridit wi jandara jilbab je baru kita baru penyakit. Ya Allah. Ini mana? Ingat ibu-ibu, bapak-bapak untuk kita semua.
Di akhirat ada orang-orang diberi gelar dengan muflis. Saya muflis niki, orang yang bangkrut. Luwe jauh ta pahala sembahyang, pahala ngaji, pahala bersedekah. Lagu nanti di akhirat kita mendapat gelar muflis, pocol, bangkrut. Begitu sejengkal tiang pelunggu mau masuk surga. Umpama ibu, si luwe dengan tepitnah, wah duwe dengan tekeranti. Karing sekedik, karing sejengkal doang kita tama surga. Datang dengan sebuah tersumpak di dunia wah tepitnah. Oh ya Allah. Saya ran pelinggih, tes doang tes. Contoh. Saya ran ibu. Hah? Ibu Salma. Nenek si jilbab bedang saya ran pelinggih. Saya ran. Hah? Ina Wandi. Nah, Ina Salmah, Ina Wandi. Ibu Salmah, Ibu Wandi. Ibu Salmah ne gina tama surga. Karing sejengkal. Pahala ngajina, pahala sembahyangna, pahala sedekahna luwe. Lagu-lagu gara-gara wanah fitnah. Ina Wandi atau Ibu Wandi. Karing sejengkal tama surga. Oh ya Allah. Ina Salmah ne wahna fitnah aku lai di dunia. Au menoja baitna pahalanda set bait. Masih luwe, masih. Melen tama surga Malik, datang Ibu Malik. Si luwe dengan wadah fitnah. Contoh. Ya haran muflis era. Setiap kita laki-laki dan perempuan diberi gelar. Ya bahasa Nabi tiang pelunggu. Ada orang nanti di akhirat, ada orang muflis. Orang yang bangkrut. Dia membawa amal ibadahnya yang luar biasa banyaknya. Tapi gara-gara dia suka memfitnah, suka menggibah, habis pahalanya. Diberi orang-orang yang pernah kita zalimi di atas dunia. Dengan si wah fitnah buik datang bait pahalanta. Buik dengan buik pahalanta. Karing dosa dengan no sadik na ita. Nah dosangku semeton. Kungeneng maaf ne nara maaf ne bait dosangku semeton. Luwe jari apa? Bangkrut rugi. Ka mele pelunggu ibu-ibu. Ka sila bekerantik batur sila. Sila bepitnah. Ya Allah, ya unin bapak-bapak neka doang taubat tema Malik. Ya, supaya kita saling mengingat, kita pun juga bapak-bapak. Gara-gara terjadi kawil segala macam, ampura. Saling memfitnah di antara kita. Semua apapun yang kita miliki dan jabatan apapun sudah kadar Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berikhtiar tapi ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma makna hazam nuzul Quran? Lamun terbicara tentang nuzul Al-Quran kita insyaallah kita sudah tahu. Tapi aplikasi dalam diri kita, awak kita, dalam pribadi kita, dalam masyarakat kita yang kurang. Jadi pedagang-pedagang yang bagus mudah-mudahan. Jadi apapun Al-Quran yahdi ilal bar, ilal bir, dia membawa atau menunjukkan kita kepada kebaikan. Al-birru yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu membawa kita ke dalam kerenan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mudah-mudahan keselamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi malam kami sudah sampaikan di Mumbang juga. Ada 3 kaitan kita yang sering kita terjadi di dalam masyarakat, li gubuk ta lu ita hilap. Yakni pertama atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yaitu lamun ara dengan yakin kepada Rasulullah lalu dia tidak beriman kepada Allah, tidak berfaedah. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, tidak berfaedah. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Pacu sembahyang lagu pelitna luar biasa, ndak ada faedahna. Zakat dina mele, nyumbang dina mele, pacu sembahyang dina ada faedahna. Ya basaan Allah taala. Pacu bersedekah, pacu berzakat, lagu sembahyang entengangna. Sembahyang kadang sembahyang subuh, zohor barende. Asar sembahyang, maghrib isan dek. Mimilin, hazan wa fi faidah. Darak faedahna. Sembahyang pacu, berzakat dek, darak faedah. Berzakat pacu, sembahyang dek, darak faedah. Satu ayat dengan yang ayat yang lainnya berkaitan. Kalau kita tinggalkan salah satu, maka tidak berfaedah yang lain. Yang terakhir adalah aniskurli waliwaladeka, supaya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu.
Tima tepacu, tima masjid mesak ta pina masjid. Tiba menyumbang jok bembe lai tenyumbang. Pacu sembayang tahajud, pacu zikir, pacu baca Al-Quran. Taat kita jok Allah Ta'ala. Lagu temasi berdua ina ama kita tahu kanca ina ama atan denara artina. Ya basan manik Allah Ta'ala. Denara artina dengan durhaka kanca dengan tuakna. Dara paedahna dengan si bangga kanca dengan tuakna. Ara ina na wah tua, ama na atau bapak na atau mami na wah tua, dia na miluhi ruang. Tima ta bersedekah jok dengan lain. Tima masjid kali sekali tepina. Tima ta son, apa bahasa Pelunggu? Sengge. Sengge bahasa Pelunggu? Tima Pelunggu sengge dengan tua ina niki lalu jok Mekah Madinah. Satu sekali Pelunggu tulak bolak-balik sengge ta doang dengan tua ta. Dia na bau balas jasa dengan tua ta sakit nas nganakang ita. Dia nak bau balas jasa dengan ina ata siwah maranakang ita. Lagu apa ibu-ibu maaf deh. Baru nyingga satu satak dengan tua ata. Anak nyingga kepeng satu satak. Terus linggih muni berjawab. Dia diulang nyingga sih dah. Dia wah bergenti masih jua. Ya Allah. Ara ibu-ibu pasti ara. Ara, no, kan? Mai anganta separuh. Nah, cocok. Ya Allah. Nih ibu-ibu nih. Baru wahta sade senina, bapak-bapak, mami-mami. Aran tertakut polisi ini luar biasa. Ara dengan Nina jauh semamakna jok neraka. Ara, lamun desuru selaki anda dek na patuh kanca dengan tuakna jauh selaki anda jok dalam neraka. Arana. Anak dengan demele, ina dengan dek demele. Ye. Baru tertanjak kepeng satu satak ina tanda. Bucung niki. Ina ada doang. Terang si kelelek lewat jadi. Nih terpantok diri terdoang niki kena doang kita niki. Ya basan ya manik Allah Ta'ala. Anishkurli wali walidaika supaya engkau bersyukur kepadaku kata Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Lamun tepacu jok Allah Ta'ala doang lagu dengan tua tata siang de narak paedahna tengah disembayang. Arak surga le dalam balenta saya niki. Ina ta kaya ina ta. Terbalas jasa tersadek dunia beserta isinya. Tidak bisa membalas sakitnya waktu teriakan pertama begitu kita lahir dari perut ibu kita. Kaya ina ta separuh deh. Di mana tokol nih ita nih, lamun wahara sekedik rezeki ita nih. Wah terjadi mumpaap, bukan tenyindir lagu nih terpantok diri tiang pribadi anda dan semua kita. Arak kepeng tas kedik, terjadi sekeno jari nih. Arak batur terdatang, arak ina terdatang, dia terungu separuh. Tuh lain dulu ina, tuh lain nih temunya harak nih, tuh lain. Ya Allah, baru na datang nongol dengan tua dah. Apa sih dah datang kelema-lema. Mudah-mudahan darah lidiki ini. Ina. Met yang nyanyian Roma sekali deh. Nah, wah yang nyanyi limumbang ya dah. Kali ini 15 menit sejam nih. Dengar deh. Nih artinya bahwa bagaimana seorang ibu niki. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
Oh Ina, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Oh Ina, dia baru terbalas. Aran Alqamah sahabat Nabi taatna luar biasa. Santar taatna siaran Alqamah lain. Li masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu pada akhir hidupnya ndek tahu ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gara-gara nawah bangga le dengan tuakna. Gara-gara wana tersinggung inakna. Gara-gara wana kecewa inakna. Ndek na tahu ucapan syahadat. Padahal na pacuna luar biasa. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jog balin Alqamah. Lalu berketuan jog keluargana. Arak inakna ke Alqamah ne, arak baginda ya Rasulullah arak niki. Coba empohang tiang. Begitu ibunya Alqamah datang, wahai Ina, apa salah anak dah? Lalu Ina Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, anakku Alqamah niki, wah tersinggung aku isi ina waktu nasihat. Nengka dema apang apa ndek? Lamun ndek dema apang, dek nara artina Islam. Maka Ina Alqamah ini mengatakan, wahai Rasulullah, demi kecintaanku kepada Allah dan kepada engkau wahai Rasulullah, saya maafkan anakku Alqamah. Begitu muni inakna saya maafkan, langsung tahu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pun mati terus. Bahaya terbangga kerja dengan tua ya Allah. Dinara artina terbagawian bagus lagu dengan tua tasepiliang teremeha. Ina, kakak, Ina, dende jauh kami nih jok neraka deh. Lamun masih pira lalu gina kelorang le mentoa ada pira lalu. Nasi bungkus 5.000 dena buih kaya. Dena buih, dena beh nge. Dende suruh putusan dila listrik adeang baik dila listrik di mawana toa kaya. Kaya. Minimal dendek tah bahasa kotor, kayak dendek tah bahasa kotor. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hartamu, dirimu, lamun masih hidup dengan tuata, milik dengan tuata ipena. Dina yaita ipena. Kumbe na marak niki, karena lamun dek narak dengan tuata, dek narak ita nih dek narak. Memang semua kita dari Allah, lagu ita, debedowe ina, apa debedowe ama. Lamun dek nara ina ama atan dek nara ita. Imak ngano ya Allah. Maka ya bahasa Nabi min asratis sa'ah, termasuk juga tanda-tanda kiamat. Banyak orang menjadi anak, menjadi raja untuk ibu dan bapaknya. Tersuruh ina ama ata jadi babu separuh. Ya Allah. Mudah-mudahan ampunan na dosanta oleh Allah SWT. Gara-gara kurang bagian bangkat sadekna le ina amakna. Muni ita. Lawan ta dengan tawa ta bapak amak dia dah adil sida. Caranda berbagi. Ya Allah, syukur baik ta sadek. Ya Allah, maaf deh ampura niki. Ne sering terjadi le diri ta. Terpantok diri ta kene. Dia tulak bersapaan, dia berkewaan kaca ina amak ta. Dia dah adil sida bapak. Dia dah adil si damak. Ne jalui bau na ita jakura. Ya Allah. Syukur sadek. Dara dengan toa di nekangan anaknya. Separuh ita dah kanca semeton jari. Kanca semeton jari besiak masalah tanah, masalah bangkat, masalah kebun. Dia tulak berkewaan kanca semeton jari. Semeton kuni pada gara-gara apa? Gara-gara kurang bagian bangkat. Gara-gara bangkat, gara-gara kebun, gara-gara kepeng, gara-gara tanah. Ya Allah. Si muliana, si suci tanah niki. Kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Aku dilebihkan dengan para nabi yang lain, sabda Rasulullah.
waju'ilat liyal ardu tahura, dijadikan untukku bumi ini semua suci. Suci bumi niki. Kanggo mbebe taut sembahyang sah. Yang pun kanggo baik tanah batur, tanah semeton, tanah batur, tanah deket Bali tetap dina kanggo. Ya bahasa Nabi tiang pelunggu sampun yang sampaikan juga di Mumbang tadi malam. Dan itu sering terjadi kadang-kadang le gubuk le masyarakat le diri ka. Ya Allah. Ya fungsi kita mengadakan nuzul Quran. Ndek sekedar mohon maaf, ndek sekedar tatai kang dulang tengah lagu insya Allah pelungguh wikan lagu tersaling ingat. Ya bahasa Nabi tiang pelungguh. Nabi bahasa Nabi tiang pelungguh. Riwayat dari Abi Hurairah dan itu adalah hadis sahih. Dan endahnya dekat kubur tau. Nabi bahasa Nabi tiang pelungguh. Ma ahadun la ya'khuzu ahadun shibran minal ardi. Siapa saja yang mengambil tanah saudaranya satu jengkal saja dalam keadaan zalim, bigairi haqqihi yang bukan miliknya, tawakahullahu yaumal qiyamah bisabi'i ardin. Nanti era lejelu kiamat akan dikalungkan dengan 7 petala bumi memang. Ya Allah, lebih no lemak. Ini gambaran doang. Ya bahasa Nabi. Mudah-mudahan kita tidak boleh tersinggung dan lain sebagainya. Ya bahasa Nabi tiang pelungguh. La ya'huzu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya satu jengkal saja. Dedena sara duara sejengkal doang. Yang bukan haknya. Tawakahullahu yaumal qiyamah. Allah akan mengalungkan dia nanti dengan 7 petala bumi era. Ya Allah. Berasa kintal bae lelah tapunggu. Apalagi era 7 petala bumi kalongang na ita. Ke sindiman temati kasila. Andai kata wahilap ita ampurang gisila gin temati doang. Tiba-tiba wah tebait tanah batur atau hak batur terus mati ita terus. Mati ita bejuluan. Saya gin senang nenek ibu-ibu gin senang nenek ibu-ibu. Ya nasib jadi ibu-ibu ini maaf deh. Kan gilir-gilir dengan gilir-gilir. Nah ibu-ibu, dia tekanggo endah jauh batur, senina atas laki anta jok neraka. Suruh baik, kakak lumayan, kakak sara duara baik, kakak baik. Anak tawah beli bajang. Lamun hak semama atau selakian sila, lagu lamun dia hak dindi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tabtilu, janganlah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian merebut di antara kalian harta kalian dengan secara batil. Pira lalu tak hidup di atas dunia semeton jari bapak-bapak mami-mami dia nelayan. Nih Allah lagu ka separuh si lupa ta, sehilap ta, si sombong ta, si angkuh ta separuh. Terebut tanah harga 10 juta lalu perkara ita buik kepeng ta 50 juta. Tentu Pak Kawil deh. Maaf, ingat bahwa net tengaji ya. Net kanggo tersinggung. Ampura dene tersinggung lagu ne. Ya bahasa Nabi tiang pelungguh, ya manik Allah Ta'ala. Gin temate, era sementun jari gin temate. Eru ase angan ta era dalam kubur romun we caran ta hidup di atas dunia. Apalagi perkara terbaik terampas hak saudara kita. Ya bahasa manik Allah Ta'ala. Eru ase angan ta era dalam kubur. Eru ase angan ta era padang mahsyar di julu kiamat. Lamun luwe-luwe cara ta hidup. Hidup di dunia sebentar saja. Apa terus? Sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Sila istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya. Keren sekali. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami terhadap ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni semua hilaf dan dosa kami ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ampuni semua hilaf dan dosa kami ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami dan kedua orang tua kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd. Kami banyak hilaf ya Allah. Kami banyak salah ya Allah. Ampuni semua masa kelam kami ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua masa lalu kami ya Allah. Dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu kami ya Allah. Dosa kami terhadap istri dan anak-anak kami dan suami kami ya Allah. Dosa kami terhadap tetangga-tetangga kami ya Allah. Dosa orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Qawiyu, Ya Matin, tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Engkau tempat kami bersandar ya Allah. Engkau tempat kami bersandar ya Allah. Engkau tempat kami menyembah dan kami minta tolong ya Allah. Ya Rabbana lakal hamd. Berikanlah kami pertolongan nanti di dalam kubur. Berilah kami pertolongan nanti di padang mahsyar. Berikan pertolongan buat kami nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Rabbana lakal hamd. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Demikian Bapak Ibu nggih, puasa pun sejam. Mudah-mudahan walaupun sedikit berfaedah untuk buat kita semua. Kata barang-barang, ingat bahwa aksiru zikral maut, luit-luit ingat mati. Mudah-mudahan bimbingnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amal kebaikan dan dijauhkan kita daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun nggih. Langsung doa. Nah, tarik napas dalam-dalam nggih. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bil qasimil amin. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha agung dan maha perkasa, wahai Allah yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami ini ya Allah. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami ya Allah. Selamatkan ibu dan bapak kami ya Rabb. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzalimi ibu dan bapak kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu berbalas budi kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Cahayakan kubur kedua orang tua kami apabila mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya ya Allah. Cahaya bagi kuburnya ya Rabb. Golongkan kami menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu berbalas budi ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu. Jadikanlah lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, terpelihara dari makanan haram, terpelihara dari perbuatan haram. Ya Allah, izinkan jasad ini pulang ke pangkuanmu, ke dalam kubur, dalam keadaan bersih ya Allah. Ya Allah, izinkan jasad kami ini pulang ke dalam kubur nanti ya Allah, ke pangkuanmu dalam keadaan bersih ya Allah. Ya Allah, izinkan jasad kami ini ya Allah, tubuh kami ini pulang dalam keadaan bersih ke pangkuanmu ya Allah. Izinkan jasad kami ini ya Allah, pulang ke pangkuanmu, ke dalam kubur dalam keadaan bersih ya Rabb. Ya Allah, izinkan tubuh kami ini ya Rabb, jasad kami ini ya Rabb, pulang ke pangkuanmu, ke dalam kubur dalam keadaan bersih ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, terangkan kubur kami nanti ya Allah. Terangkan kami kubur kami nanti ya Allah. Terangkan kubur ibu bapak kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami semua bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Bangkitkan kami semua bersama orang-orang yang kami cintai bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Berikan syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Pandang kami ya Rasulullah sebagai umatmu. Akui kami semua sebagai umatmu ya Rasulullah. Pandang kami wahai Rasulullah. Akui kami semua sebagai umatmu ya Rasulullah. Kami mohon di malam yang ke-18 ini ya Allah, ampuni semua hilaf dan dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ridhoi semua apa yang kami kerjakan di atas dunia ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, redhoi kami ya Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.